Baik, kita ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Oke. Pada pembahasan sebelumnya, rekan-rekan kita sudah membahas mengenai teori ekonomi politik, yaitu teori ekonomi politik kelembagaan. Ada dua problem utama di dalam ekonomi politik, yaitu adalah permasalahan kelangkaan dan juga permasalahan soal pilihan. Nah, oke, dalam teori ekonomi politik kelembagaan, di mana teori politik kelembagaan itu juga dipengaruhi oleh keberadaan Veblen yang meneliti bagaimana kemudian perilaku Nouveau-riche, yaitu orang kaya baru. Di mana benar ternyata bagaimana kemudian kehidupan orang kaya baru di Amerika pada saat itu yang kemudian dipengaruhi oleh faktor produksinya, yaitu produksi kekayaannya, yaitu adalah saham. Nah, ternyata benar di mana kemudian saham ini menjadi menjadi permasalahan sosial baru gitu. Kita tahu bahwasanya tahun 98 kita mengalami sebuah krisis multidimensional gitu kan, krisis moneter, di mana ternyata ada yang namanya invisible hand gitu kan. Ada invisible hand, ada tangan-tangan yang tidak terlihat ya. Kemudian ada sebuah berita bahwasanya hal ini terjadi karena banyak para yang punya saham gitu kan, yang punya saham di Indonesia itu mencabut sahamnya dari Indonesia. Jadi para investor yang punya saham di Indonesia mencabut sahamnya di Indonesia, salah satunya adalah George Soros ya, dengan quantum fund-nya gitu kan. Jadi yang kemudian dikatakan invisible hand, yang kemudian mencabut beberapa saham yang ada di Indonesia, dan akhirnya terjadi krisis yang begitu luar biasa tahun 98. Nah, ini adalah soal permasalahan soal pilihan, baik itu pilihan dalam mengkonsumsi ya kan, mengkonsumsi barang, pilihan dalam konsumsi barang, kita milih apakah kemudian berdasarkan fungsinya barang itu kita konsumsi, atau kemudian berdasarkan pada brandnya gitu kan. Nah, begitu juga dalam proses politik ya, begitu juga dalam proses politik kita akan memilih gitu ya, mempreferensinya politiknya siapa gitu kan. Kita misalnya dalam konsentrasi pilpres misalnya ada 01, 02 gitu. Baik itu dalam pilkada saat ini kita ada banyak pilihan, ada yang kotak kosong atau milih calon yang politik dinasti atau dan sebagainya. Nah, ini ada semacam pilihan kita gitu kan, di mana kita memilih juga permasalahan ekonomi politik itu ada permasalahan juga soal pilihan. Nah, di dalam teori sebelumnya itu adalah soal pilihan itu pada faktor bagaimana kemudian dia memilih relasi sosialnya gitu kan, institusi sosialnya. Tetapi pada pembahasan ini, yaitu pembahasannya ekonomi politik baru, itu pilihan itu cenderung pada pilihan politiknya. Jadi kita akan membahas terkait dengan politik itu, ekonomi politik baru. Nah, teori ekonomi politik baru pada asumsinya dia mempertahankan, mengadopsi politik ekonomi liberal, di mana dia mengadopsi sifat dasar manusia yang sebagai kita sebagai seorang konsumen, dia akan selalu memaksimalkan kepuasannya, dan dia seorang produsen, dia akan memaksimalkan keuntungannya. Nah, siapa yang menjadi konsumen di sini dan siapa yang menjadi produsen di sini, ini beda. Ketika kemudian ekonomi politik liberal, yang menjadi konsumennya adalah konsumen barang itu, tetapi kemudian di politik di sini adalah yang menjadi konsumennya adalah para pemilih, dan produsennya siapa? Nah, ini nanti kita akan bahas hal itu. Oke, pada
asumsi dasar yang pertama dia mengadopsi liberal. Satu. Yang kedua, adanya permasalahan ekonomi soal pilihan. Jadi tadi yang saya bahas. Yang ketiga, didasarkan pada kepentingan individu, setting dan setting pasar kemudian berubah menjadi setting politik. Yang keempat, jadi politik ekonomi itu tidak bisa kemudian dipisahkan. Jadi akhirnya kembali lagi lah CLBK lagi antara politik dengan ekonomi. Jadi jadian lagi antara politik yang dulu sempat pisah, sempat putus, akhirnya nyambung lagi kayak gitu. Nah, pada tokohnya di sini ada Kenneth Arrow dengan social choice and individual value, ada Marcus Olson the logic of collective action, ada William Ricker dan theory of political policy, ada Bohaman dan Goldorf tentang the calculus of consent. Oke. Jadi ekonomi politik baru itu adalah ekonomi itu sebagai sebuah metodenya. Jadi ekonomi menjadi sebuah metode, sedangkan politik itu merupakan settingnya atau arenanya. Jadi caranya adalah cara-cara ekonomi, transaksi dan sebagainya kayak gitu. Ini adalah cara-cara ekonomi, tetapi dan politik itu sebagai arenanya. Jadi arenanya itu pada arena politik, tetapi caranya adalah cara ekonomi. Oke. Jadi berbeda dengan liberalisme klasik ya. Liberalisme klasik ya arenanya adalah arena pasar, gitu kan, arena ekonomi dengan cara ekonomi juga. Tetapi di sini arenanya adalah arena politik, tetapi caranya adalah cara ekonomi. Ada dua teori utama di dalam teori ekonomi politik baru. Ada yang namanya teori rational choice, ada pilihan rasional. Ada yang dari Kenneth Arrow dan ada teori politik publik. Ada teori pilihan publik ya, jadi James Maskell and Bohaman. Oke. Kita masuk ke pembahasan teori pilihan rasional, the rational choice theory. The rational choice of theory, the rational choice of theory itu yang pertama dalam menentukan sebuah pilihan, ya kan, pilihan di sini adalah kalau di dalam ekonomi politik klasik itu adalah pilihannya merupakan pilihannya adalah pilihan mengkonsumsi ya. Jadi pilihan mengkonsumsi barang ya. Tetapi di sini adalah pilihannya adalah pilihan dalam memilih calon. Jadi pilihan politik ya. Jadi teori pilihan politik yang pertama yang dilihat adalah soal preferensi. Jadi preferensi. Jadi bagaimana kemudian preferensi kita gitu. Kita sukanya itu lebih suka mana gitu kan. Apakah kemudian 01, 02 atau kita lebih suka kotak kosong atau kita lebih suka yang pro merah, biru, hijau dan gitu. Jadi itu preferensi kita gitu. Jadi preferensi kita apakah kemudian nasionalis, religius dan sebagainya. Oke, itu preferensi. Jadi setiap pemilih punya yang namanya preferensi. Yang kedua adalah soal bagaimana kemudian pemilih itu percaya. Jadi selain preferensi tentunya adalah soal percaya. Jadi kita percaya. Bagaimana kemudian meyakinkan pemilih itu bisa percaya kepada kita ya gitu. Nah, itu yang pertama adalah preferensi. Bagaimana pemilih itu suka gitu kan kepada kita. Yang kedua, kita membangun kepercayaan terhadap pemilih gitu ya. Baik itu dengan track recordnya, kita memilih itu dengan membangun kepercayaan itu. Oke, ternyata calon itu bisa kemudian membuat kita percaya. Nah, ini jadi the belief. Jadi preferensi belief. Yang ketiga adalah orang menentukan sebuah pilihan politik atau kita menentukan sebuah pilihan atau kita dipilih juga itu melihat yang namanya peluang. Apakah kemudian si calon kita yang akan kita pilih itu memiliki kans besar ya untuk memenangkan kontestasi pemilihan gitu kan. Nah, ini jadi peluang juga akan berpikir. Begitu juga partai politik itu dalam menentukan siapa yang kemudian saya usung untuk menjadi calon ya, baik itu dalam pilkada maupun pilpres gitu. Siapa yang akan menjadi calon ini juga ditentukan bagaimana menentukan peluang. Jadi peluang apakah peluang menangnya itu besar gitu kan. Ini juga akan menentukan yang oke.
Jadi yang pertama adalah preferensi, yang kedua adalah kepercayaan, yang ketiga adalah peluang, yang keempat baru kemudian actionnya, tindakannya. Sebenarnya kemudian bagaimana kemudian tindakannya gitu. Nah, ini tindakan kita dalam memilih. Oke, jadi itu bagaimana kemudian teori pilihan rasional atau the rational choice theory. Nah, model pilihan rasional kita yang pertama adalah jadi para aktor ini atau kemudian para voter itu akan meranking. Jadi meranking ya, dari unsur-unsur tadi. Jadi dia akan meranking sejauh mana kemudian dia tujuan, nilai, strategi, selera mereka gitu, preferensi mereka gitu kan, dia akan meranking. Nah, jika para aktor itu juga dapat memilih alternatif yang terbaik ya. Jadi dia selalu akan memilih bagaimana kemudian alternatif yang baik, yang bagaimana dia sebagai seorang konsumen itu kan, dia pemilih itu dia akan selalu memaksimalkan kepuasannya gitu ya. Oh, ternyata calon yang saya dukung itu menang gitu kan. Nah, ini jadi dia akan berpikiran bagaimana kemudian cara dia akan memaksimalkan kepuasannya. Oke. Tetapi teori ini memiliki kelemahan juga gitu kan. Jadi ada kelemahannya. Yang pertama, kelemahan utama dari teori ini adalah bahwasanya dalam rational choice itu kan orang pemilih rasional gitu ya. Tetapi kan tidak semua itu pemilih rasional, bahkan ketika kemudian didudukkan pada permasalahan pemilih tradisional, pemilih ideologis itu kan berbeda lagi gitu kan. Jadi ini bertindak bagaimana kemudian aktor itu selalu bersifat rasional. Nah, ini yang pertama. Jadi kelemahan utama dalam teori ini adalah bahwasanya aktor itu selalu merupakan bertindak rasional. Yang kedua, dalam mengambil sebuah tindakan, para konsumen ini memiliki informasi yang sama, kan? Jadi bahkan sama, jadi di dunia bahkan di Indonesia pun masih terjadi social inequality. Jadi tidak sama dalam dalam mengakses informasi, memperoleh informasi itu juga tidak sama. Nah, ini yang kemudian menjadi kelemahan dalam teori ini. Yang kemudian selanjutnya, unit analisis itu pada level di dalam level individu gitu kan. Tetapi ketika kemudian bicara soal level makronya ini agak susah gitu kan. Apakah kemudian preferensi individu itu juga berpengaruh terhadap preferensi publik gitu kan. Nah, ini yang kemudian jadi problem juga. Jadi preferensi individu itu tidak konsisten, kadang tidak konsisten dengan preferensi publik. Jangankan preferensi publik, tapi preferensi keluarga sendiri pun juga tidak sama gitu. Misalnya antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, kesukaan terhadap satu calon itu tidak sama gitu kan. Jadi gitu. Jadi ada yang suka hijau, ada yang suka merah. Nah, ini kan juga tidak sama. Nah, inilah yang kemudian menjadi yang namanya teori rational choice ya. Ada kelemahannya tadi. Kelemahan yang pertama dia adalah bahwasanya aktor itu dianggap semuanya rasional, padahal kan ada beberapa pemilih yang sifatnya ideologi ya. Ada yang pemilih yang sifatnya tradisional kayak gitu kan. Terus yang kedua, dia memilih itu dianggap semuanya mendapatkan informasi yang sama, padahal belum tentu yang sama gitu kan. Ada orang yang tidak punya akses internet, ada yang tidak punya akses televisi, informasi yang sama gitu. Nah, ini jadi ini yang kemudian agak dipikirkan dalam memakai dalam teori pilihan rasional. Analisisnya juga analisis terlalu mikro gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi ini. Selanjutnya adalah soal teori pilihan publiknya. Teori pilihan publik ini sebagai sebuah metode ekonomi terhadap politik. Jadi sama dengan ekonomi. Premis dasarnya adalah pembuatan keputusan politik ya, jadi pembuatan pemilih, politisi, birokrat itu, dan pembuatan keputusan privat, konsumen, produsen dan perantanya bertindak dengan cara yang sama, bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi gitu. Jadi ada antara ekonomi dengan politik ada satu relasi ya gitu. Nah,
Model pemilihan politik yang pertama adalah adanya dari bagaimana kemudian pilihan publik itu yang terjadi. Yang pertama modelnya adalah tawar menawar gitu kan. Ada permintaan, ada penawaran. Jadi kamu minta berapa ya kan? Ada penawaran. Jadi ada permintaan penawaran. Ada diminta. Jadi ada saya saya memilih ini, maka kemudian saya mendapatkan apa kayak gitu kan. Ada permintaan, ada penawaran. Atau juga kemudian ada transaksi itu berupa barter, misalnya barter kekuasaan ya kan di situ. Jadi ada model pilihan publik itu berdasarkan barter ya gitu. Jadi hukum permintaan dan hukum penawaran. Yang kedua adalah hukum pasar sederhana, yaitu barter kayak gitu. Yang kemudian barter yang ditawar menawar itu adalah apa? Yang ditawar menawar itu adalah soal kekuasaan, dan yang kedua adalah soal kekayaan. Jadi relasinya antara ekonomi juga dengan relasi antara ekonomi juga relasi dengan politik. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ya kan, teman-teman bisa melihat itu bagaimana kemudian ada apa ya, ada semacam strata yang sama gitu kan, ada semacam hampir peran yang sama, dimana kemudian misalnya kita ngomong tentang peran gitu, peran sebagai seorang pemasok ya kan, pemasok di sana ada soal produsen, pengusaha, distributor, itu di ranah ekonomi klasik. Tetapi di ekonomi pilihan publik itu produsen itu adalah partai politik, misalnya pengusaha itu adalah calon, misalnya ada partai politik, birokrasi gitu kan. Nah, ada konsumen. Nah, di sini ada statusnya konsumen. Tapi konsumen di sini kalau pilihan teori ekonomi klasik itu adalah pembeli ya kan. Konsumen itunya adalah pembeli, tapi di teori pilihan publik itu konsumennya adalah pemilih ya. Di sini ada sama ya kan, ada pembeli, pemilih. Ada komoditas. Komoditinya apa sih komoditinya? Komoditi yang kemudian di teori ekonomi biasa klasik itu adalah barang swasta ya, barang itu yang kemudian bisa dijual belikan. Tetapi di teori pilihan publik itu adalah soal kebijakan, soal pilihan politik gitu, seperti itu. Alat transaksi yang kemudian bisa digunakan kalau teori ekonomi klasik itu adalah uang. Tetapi kalau kemudian pilihan publik itu adalah soal alat transaksinya adalah suara. Jadi saya dapat berapa suara dan sebagainya, itu ada sebagai alat transaksi. Karena di era demokrasi bagaimana kemudian one vote, jadi one man one vote gitu kan, sehingga suara itu menjadi sangat penting. Oke, jadi ada jenis transaksi di mana kemudian kalau pada ekonomi politik klasik itu transaksinya adalah transaksi barang dan jasa, tetapi di sini di ekonomi politik pilihan publik yaitu transaksi politik. Jadi hampir sama, jadi mendudukkan antara ekonomi politik klasik dengan ekonomi politik baru. Jadi ekonomi teori pilihan publik pada dalam kategori teori the new politik, jadi ekonomi politik baru. Jadi gitu. Jadi begitulah, jadi kedudukannya sama antara ekonomi politik baru, pada dasarnya sama, yaitu kita sebagai pada dasarnya asumsinya adalah asumsinya Adam Smith sebagai manusia, hidup manusia, sifat dasar manusia yang selalu memaksimalkan kepuasannya jika dia konsumen, dan selalu memaksimalkan keuntungannya jika dia seorang produsen. Jika dia konsumen, dia akan memaksimalkan kepuasannya untuk memilih, dan jika dia seorang produsen, dia akan memaksimalkan keuntungannya untuk mendapatkan kekuasaan. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Selamat, semoga tetap menjalankan protokol kesehatan, semoga selalu sehat